nggak mau deket-deket aja. Nggak mau ikut-ikut ya? Iya, nggak mau ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya ada tanda dilarang, takut ada gini, gue langsung cabut. Nurut gitu. Nggak kayak di film-film kan. Yaudah kita datengin aja. Enggak gitu. Kalau dia sendiri gitu di dunia nyata gitu. Beda sih. Beda banget karena Ayu itu ekstrovert parah, aku introvert banget. Bener-bener kalau orang kesurupan tuh gimana sih di sehari-hari kayak gitu aja sih. Gitu. Gimana tuh kayak gitu. Dan itu emang tempat-tempat yang horor kayak emang iya horor. Sobat Brilio, balik lagi sama gue Firda. Kali ini kita lagi ada di podcastnya Brilio bareng Kak Dea Anissa. Halo. Sebagai Ayu dari film Narik Sukmo. Gimana nih Kak kabarnya Kak Dea? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak? Selain promo film lagi sibuk promo film. Kemarin habis selesai film juga. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya buat promo film aja. Oh gitu. Berarti akan ada film baru juga setelah ini berarti ya? Iya. Tapi sekarang lagi fokusnya kan Narik Sukmo dulu. Berarti Narik Sukmo dulu nih ya. Iya. Oke Kak, kalau Kak Dea ini kan udah sering banget ya main di beberapa genre film lain gitu. Nah setelah Kak Dea balik lagi untuk ambil film Narik Sukmo yang horor ini, rasanya beda lagi nggak sih Kak kayak dari biasanya main genre yang seringnya yang lain gitu? Seru sih, seru banget. Apalagi cerita Narik Sukmo ini kan emang ngambil dari salah satu novel yang udah laris banget, yaitu novelnya Narik Sukmo juga. Nah jadinya ini salah satu yang menarik banget. Makanya aku walaupun genrenya horor juga, tapi horor yang dikemas tuh juga berbeda gitu. Itu yang bikin tertarik gitu sama film Narik Sukmo sendiri. Oh, tapi kalau Kak Dea ini sendiri tertarik nggak sih sama hal-hal mistis kayak mitos-mitos gitu? Aku tuh jujur anaknya penakut ya. Sama. Ya kan? Jadi sebenarnya ini hanya karena aku senang berakting, jadinya aku mau ngambil film horor. Tapi sebenarnya kalau untuk hal-hal mistis, aku kalau bisa jauh-jauh, nggak mau deket-deket gitu. Jadi aku nggak terlalu, bukan yang nggak percaya, tapi lebih kayak menjauhi aja kali ya. Ya percaya ada setan, ada gitu di dunia ini ada makhluk lain selain manusia. Itu ada makhluk gaib, aku percaya, cuman nggak mau deket-deket aja. Nggak mau ikut-ikut ya? Iya, nggak mau ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya ada tanda dilarang, takut ada gini, gue langsung cabut. Nurut gitu. Nggak kayak di film-film kan. Yaudah kita datengin aja. Enggak gitu. Nggak kepoan orangnya. Nggak kepoan orangnya. Tapi awalnya terlibat sama film Narik Sukmo ini kenapa Kak? Boleh diceritain? Terlibatnya emang waktu itu ditawarin, terus aku sempat screen test juga untuk karakter Ayu ini sendiri. Dan pas aku tahu ceritanya sih seru banget, karena kan emang ceritanya kan tentang mahasiswa. Aku itu Ayu, karakter aku itu yang ngebawa Kenar untuk datang ke kampungnya dia, yaitu Desa Kelawangin. Nah, emang ceritanya seru banget sih. Ternyata si Kenar ini selama masa dia balik ke Desa Kelawangin itu banyak hal-hal aneh yang terjadi sama dia gitu, dari mimpi, dari pokoknya hal-hal aneh lah gitu, yang sebenarnya Ayu pun nggak tahu ya, kayak dadakan aja gitu. Hal itu ada gitu ya. Kalau film ini kan aku lihat banyak unsur budaya Jawanya ya kayak. Nah itu kakak ada kayak nyari tahu lebih dalam lagi atau gimana gitu kali sebelum? Kalau untuk karakter Ayunya sendiri kan Ayu memang berdialek, maksudnya ada logat Jawanya gitu, tapi nggak terlalu kental karena dia memang orang yang dari Desa Kelawangin terus dia merantau ke kota, ke Jogja gitu. Jadinya nggak terlalu kental gitu bahasa Jawanya gitu. Kalau untuk budayanya sendiri sih aku paling kayak ngedengerin orang Jawa kalau ngomong kayak gimana, karena emang kita nggak spesifiknya Jawanya sebelah mana gitu, karena desanya juga desa buatan, desa fiksi, jadi nggak spesifik banget gitu. Jadi aku cuma gimana sih orang berdialeknya gitu. Gitu aja sih. Kalau cara Kak Dea pendekatan karakter ke Ayu di film ini gimana caranya? Nah, Ayu ini tuh karakter yang seru sih karena dia tuh ekstrovert banget. Jadi orangnya ceplos-ceplos. Terus dia juga ngajak temennya ini atas dasar kayak lu sendirian ya di Jogja, mending balik deh sama gue gitu aja. Jadi kayak emang karakter dia tuh sesupel itu gitu. Jadi
kalau aku pendekatannya karena aku sama Feby itu atau yang jadi Kenar itu kan Feby Rastanti itu udah kenal dari lama banget waktu dari kita jadi kecil, jadinya chemistry-nya chemistry juga udah kebangun udah gitu. ada ya. Jadi mudah banget untuk aku ngebangun karakter Ayu sendiri. Oh gitu Kak. Kalau pendapat Kak Dea tentang karakter Ayu di film ini tuh kayak gimana? Beda banget gak sama Kak Dea sendiri gitu di dunia nyata gitu? Beda sih, Beda banget ya? beda banget karena Ayu itu ekstrovert parah, aku introvert banget. Jadi kalau beda banget ya dilihat dari itu aja. Jadi kalau Ayu sukanya kayak udah ya nggak apa-apa lah, nggak pedulian gitu. Kalau aku sendiri orangnya kayak bukan yang nggak peduli tapi lebih kayaknya baiknya gini deh gitu, lebih kayak gitu. Cuman Ayu ini karakternya benar-benar kayak sahabat banget, jadi bestie banget dia gimana pun pokoknya ngebantuin sahabatnya. Gitu. Kalau ini Kak, apa namanya kayak adegan tersulit selama jadi Ayu gitu, kayak yang selama kakak syuting gitu. Adegan tersulitnya jadi kalau lihat dari trailernya ada adegan aku kayak kesurupan gitu. Iya. Nah itu salah satu adegan tersulit deh, karena emang bener-bener nggak ada. Kita workshopnya soalnya waktu kita workshop di Jakarta kita nggak nyangka setnya akan menjadi seperti itu gitu. Jadi berbeda sekali sama workshop kita waktu di Jakarta gitu. Dan emang yang pengen kita tampilin di situ realistisnya gitu, kesurupan realistis yang nggak harus kayak terlalu lebay gitu, berdandan atau segala macam gitu. Bener-bener kalau orang kesurupan tuh gimana sih di sehari-hari kayak gitu aja sih ya, gitu. Oh. Gimana? Kayak gitu. Suruh take ulang sih. Suruh take ulang tiba-tiba. Mending nonton trailer. Kalau ini Kak, makna atau pelajaran yang bisa diambil dari karakter Ayu di film ini? Maknanya tuh dia tuh sangat orang yang mendahulukan sahabat dia, keluarga dia gitu. Jadi karena dia ngerasa ada rasa responsibility-nya dia untuk ngejaga temennya itu Karena gitu. udah bawa Karena ke dia situ, udah bawa ya. gitu. Ternyata hal aneh terjadi, jadi dia ada rasa responsibility-nya itu gitu. Kalau di film ini kan latarnya itu di desa Kelawangin ya Kak. Nah sebenarnya lokasi syutingnya itu di mana? Jadi kita syuting di Jogja, ada yang di daerah Gunung Kidul, ada juga yang di pabrik gula gitu, old pabrik gula yang sudah tua gitu. Jadi kita lumayan gak terlalu di kota banget sih, kita agak jauh dari Jogjanya sendiri gitu. Dan itu emang tempat-tempat yang horor, kayak Emang iya horor. ada cerita horornya nggak Kak? Enggak, alhamdulillah. Nggak ada. Tapi kalau pemain lain, Aku nggak aman tahu juga? ya, karena aku nggak mau cari tahu. Karena saya penakut, jadi aku nggak mau tahu. Tapi kalau untungnya di aku sendiri sih nggak ada cerita horor sih. Pokoknya aku kemana-mana harus sama asisten aku, karena aku gitu, penakut gitu. Jadi iya. kita gimana caranya supaya kita tidak sendirian gitu. Karena itu tempatnya horor banget. Kejadian yang bikin aku kayak pokoknya kita nggak boleh berpencar ya. Karena Feby juga penakut. Oh sama. Feby juga penakut. Jadi aku waktu itu pulang, pas kita pulang itu udah jam berapa ya? Jam 1, jam 2 ya kayaknya. Terus supir aku ngomong, supir yang suka antar jemput kita gitu kan. Mereka kan standby pasti kan. Nah dia orang asli Jogja situ. Terus dia bilang kayak Mbak tahu nggak kenapa kita nggak mau nunggu di dalam? Pasti mobil-mobilnya jauh-jauh di luar. Terus kita kayak kenapa? Sebenarnya ini tempatnya angker banget tau Mbak. Ya, udah sampai situ aja ya, nggak usah dilanjutin Pak. Terima kasih. Kita masih syuting seminggu Pak di sini. Terima kasih. Gitu. Jadi ada cerita-cerita aneh langsung kita cut. Pokoknya kita nggak mau denger gitu. Daripada kamu nggak fokus nantinya ya Kak. Kita kan syuting film horor Iya, ya. jadi gitu. nanti suges juga kan, Kita ke nggak bawah mau juga. merasakan hal horor. Pokoknya gitu. Tapi itu berarti proses syutingnya itu berapa lama Kak? Proses syutingnya tuh hampir 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu ya kayaknya. Soalnya aku hampir sebulan kayaknya ada di Jogja gitu. Kalau cerita yang tadi kan cerita mistis ya Kak, nggak ada kan alhamdulillah. Kalau cerita yang lucu atau kayak unforgettable gitu, Cerita yang lucu. kayaknya ada nih. Cerita yang lucu. Ada nggak ya cerita yang lucu? Kayaknya nggak ada nih cerita yang lucu. Sama pemain yang lain. Oh enggak gini. Jadi ada cerita lucu. Jadi adalah salah satu adegan. Jadi emang kita tuh adegannya di
tempat tidur gitu. Tapi tempat tidurnya tuh emang sudah tua, kayak emang ya nggak boleh sebenarnya dia atas tempat tidur itu terlalu banyak beban. Cuman karena pokoknya kru naik di situ, pemain juga naik jadi ada satu di kasur itu nih itu ada satu adegan yang kasur itu harus goyang-goyang gitu. Udah bunyi kayak bener-bener kayak bunyi itu kayak dikit lagi kayak ambruk deh. Terus gimana Kak? Ya udah mau gimana? Ternyata pas aku lihat kasurnya tuh udah miring, kamu tau gak sih yang kakinya udah miring itu tinggal bentar lagi itu kayak bentar lagi brak gitu. Kalau brak dari ulang lagi ya? Kalau brak ya sakit sih. Lebih sakit dulu ya sih. Ya sakit sih ya. Gitu. Tapi untungnya art kita keren-keren semua jadi ya aman semuanya. Keren-keren. Gitu. Nah, kalau menurut Kak dia film ini tuh mengajarkan apa gitu maknanya untuk penonton yang lihat gitu. Maknanya tuh lebih ke apa ya, karena kan ini budayanya kental sekali juga, terus kayak mungkin ada hal yang baik dan tidak baik yang harus diresap sama kita, ya baiknya yang baiknya aja yang diambil gitu, jangan yang buruknya gitu yang kita bawa, karena yang namanya budaya apalagi di Indonesia ini kan budaya luas sekali ya gitu, dan yang berhubungan dengan hal mistis juga luas sekali gitu. Ya baiknya hal-hal yang baik-baiknya saja yang diambil gitu, tapi yang berhubungan sama dendam, yang berhubungan sama hal-hal yang sampai menyakiti orang lain jangan sampai gitu kalian jadi itu di keseharian kalian gitu. Itu sih yang semoga. Kalau menurut Kak Dea, orang audiens seperti apa yang harus banget nonton film Narik Sukmo ini? Sebenarnya Narik Sukmo ini kan berarti kita range-nya 18 tahun ke atas ya? 18 tahun ke atas berarti ya berarti range-nya kan sekitar remaja, terus juga orang-orang yang dewasa ya, yang tahulah yang baik buruk yang harus diambil dari filmnya ya guys. Ini hanya sekedar film, jadi jangan dipraktekin di dunia nyata. Karena memang kita kan ada ritual, terus juga ada tarian-tarian gitu, dan semua ini kita create, jadi emang fiksi, gak ada yang benar-benar ada gitu, semuanya di create ya guys. Apa tadi? Ya bagus ya. Aku mau ngomong apa jadi lupa. Semoga ya yang nonton ya memang para remaja, terus juga orang tua sama teman-temannya kayak gitu-gitu sih yang nonton. Pertanyaan terakhir nih ya Kak, boleh kasih 3 kata untuk film Narik Sukmo? 3 kata. 3 kata sendiri-sendiri. Iya. Maksudnya bukan kayak jadi kalimat gitu loh. 3 aja. Maaf. 3. Iya. Sambung kata. 3 kata. Menegangkan. Terus mistis dan tarian. Oke, jadi penasaran aku. Ya. Makasih banyak ya Kak Dea udah sempetin ngobrol bareng-bareng Brilio. Nah, buat Sobri semuanya jangan lupa nonton film Narik Sukmo yang tayang tanggal 3 Juli di bioskop kesayangan kalian. Makasih Sobri yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.